menahan benih selama 2 hari di air, 2 hari di darat. Nanti setelah berkecambah baru disemaikan, gitu kan? Disemaikan per hektar itu luas persemaian 1/20 dari per hektar. Di sini saya di sini 5, di sana di Pagalon 15, jadi 20 hektar gitu. Setelahnya itu benih, setelahnya tumbuh biasa diurus di air itu udah 18 hari kita siapkan apa dari mulai persemaian itu lahan sudah dipersiapkan, sudah mulai bikin pematang, sudah dibajak sampai siap lahan ditanam. Itu mulai ditanam itu umur 18 hari ya, ini itu ditanam umur 18 hari itu. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 20. Kenapa? Karena kita akan mengejar anakan produk, anakan yang bagus gitu. Kalau lebih dari 20 hari anakannya kurang. Nah, itu terus setelahnya itu tandur kan, tanam itu tergantung pada kebutuhan cuaca dan air serta tanah. Itu jarak tanamnya terserah gitu kan. Kalau saya di sini 30 gitu. Jarak tanam. Terus setelahnya itu setelah tanam 1 minggu itu dipupuk. Pupuk apa Pak? Pupuk yang saya pakai di sini pupuk ada organik, Petrobio. Oh pakainya nanti organik ya? Nah, campur. Ada organik Petrobio, ada organiknya aja, ada kimianya juga ada gitu. Ya, Polska, KCL gitu ya. Gitu ada di KCL. Nah, itu kan baru semai jadi pembersihan lahan dari tanaman rumput-rumput pengganggu yang tidak dibutuhkan gitu kan. Itu penyiangan pertama. Nah, nanti setelahnya 15 sampai 20 hari baru dipupuk lagi. Pupuk lagi kedua. Sama yang sama. Dengan dosis beda. Oh, beda dosisnya. Beda dosis gitu kan. Setelah nanti panen kan? Iya. Setelahnya panen kita jemur dengan kadar air sampai 10 sampai 11%. Gitu untuk benih gitu kan. Nah, terus itu nanti diuji melalui BPSB. Badan sertifikasi benih. Harus ke BPSB ada. Oh, harus ke sana. Oh iya, kita lulus atau tidaknya benih itu adalah hasil dari uji lab. Gitu nggak sembarangan di sini produksi. Jadi di sini langsung bisa diuji gitu. Enggak. Ya harusnya sih ada, semua balai harusnya ada, tapi yang tetap yang punya kuasa itu kelulusan itu sertifikasinya kan dari BPSB gitu, punya provinsi Jawa Barat, ada di sana di Majalengka. Ada. Nah, setelahnya itu diuji lulus, baru sertifikatnya keluar, baru kita cetak di packing. Terus kenapa Pak kalau misalnya ada yang nggak lulus itu dikemanain? Nggak lulus ya dijual. Tetap dijual. Tetap dijual. Gitu. Kalau harga beli dengan harga konsumsi kan beda. Tergantung masalah harga, tergantung harga pasar. Gitu. Persaingan benih itu sangat banyak kan, sangat kuat gitu. Karena apa? Benih-benih yang dari luar daerah aja pasar yang di sini. Terus kalau yang di sini yang sering dialami kesulitannya gimana? Sering dialami kalau yang sering dialami adalah pemasaran, persaingan harga. Kalau produksi padinya enggak biasa ya? Produksi padi itu kayak yang hama yang kayak gitu bisa diatasi gitu kan, kecuali tikus. Kalau tikus ya diatasi juga kan, tetap aja punya teknologi apapun tikus ya tetap aja tikus gitu kan. Kalau hama yang lainnya bisa dengan pengendalian dengan apa? Dengan fungisida, gitu, dengan nematosida, dengan ya, obat-obatan itu bisa. Terus yang pemasarannya itu petani yang kesini apa? Ada petani kesini, ada yang ngambil tergantung. Tergantung suka mereka gitu. Ada yang kita nganterin, ada yang ngambil kesini dari Bungkres, dari mana gitu. Tapi udah ada yang ngambil gitu ya? Ada yang ambil, ada yang datang ke sini, yang perorangan datang ke sini untuk kios-kios. Mereka yang datang ada juga. Pengemasannya itu gimana Pak? Di plastik aja? Iya. Plastik bening? Plastik bening. Biasa? Plastik bening udah ada sabunnya, udah ada kualitas bermutu gitu, jadi kan benih bermutu dan bersertifikat gitu. Itu biasanya disimpan berapa lama Pak? Itu 6 bulan. Maksimal? Iya. Kalau udah maksimal? Udah kita dicek lagi ke BPSB. Kalau masih lulus ya bisa diperpanjang, kalau enggak udah buang jadi konsumsi. Iya. Jadi kalau konsumsi dijadikan beras. Jadi masa kadaluarsanya itu 6 bulan. 6 bulan dan 6 bulan udah tidak laku, udah kembali. Itu bisa ditanam ya Pak? Bisa ditanam, boleh ditanam. Tapi hasilnya beda? Nah itu boleh-boleh saja mau ditanam mau apa, apalagi yang istilahnya dapat rogging, dapat pemilihan gini bagus gitu kan. Iya, bagus. Yang dari petani aja yang bini goah Iya. gitu kan masih bagus. Cuman kan kita punya bermutu dan bersertifikat gitu. Jadi daya tumbuhnya harus lebih dari 80%. Gitu. Masih bisa ditanam kalau mau petaninya gitu.
Cuma kan kita punya sertifikat. Masa udah bersertifikat ini tidak lulus dipaksain gitu. Jadi penyimpanannya itu di gudang pakai karung gitu. Iya, pakai plastik. Oh, pakai plastik. Pakai plastik masukin dikarungin. Oh, dikarungin. Double tadi ya? Iya, kalau nggak gitu. Itu kan harus ada masa dormansi. Iya. Masa dormansi 2 bulan, begitu panen, dijemur. Iya. Kita tidak bisa langsung packing. Oh, nggak bisa. Diistirahatkan dulu masa dormansi. Iya. Di apa ini? Di karung. Setelahnya itu baru kita daftarin ke PPSB untuk diuji di lab. Nanti kalau dari PPSB dikatakan lulus, baru kita packing, baru dijual. Dan sekarang nggak. Plastik. Plastik ya plastik yang bagus. Kalau biasa Ini bukan karung-karung gitu ya. Karung yang 50 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita. Saya dari Balai Penelitian Tanaman dan Sayuran Lembang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji daya simpan tomat dan pembenihan tomat. Sebelumnya Teh mau bertanya mengenai pembenihan di sini. Kira-kira di sini benih yang diproduksi atau benih yang diolah ini apa saja Teh? Kalau di sini sih ada 2 varietas, ada timun sama tomat. Timun di sini sudah memasuki masa akhir bisa simpan, tinggal sedikit lagi. Nah ini yang baru-baru ini tomat cherry sama tomat intan di sini, variasi intan. Ulangan ke-4 DC34. Jadi Teh, dari mana sih asal benih yang akan digunakan itu? Apakah nanam sendiri atau gimana? kalau di sini sih nanam sendiri, kita urus sendiri, kita produksi sendiri dari awal penanaman sampai akhir sampai nanti dijual. Kita yang awasi sendiri, yang kerjakan. Terus dalam pembuatan benihnya itu apa saja yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan pertama itu benih tidak boleh tercampur. Otomatis alatnya itu harus memang benar-benar steril, terjaga dari kontaminasi benih yang lain, tomat yang lain maksudnya. Jadi di saat pembelahan benih itu memang harus sangat hati-hati. Terus dilihat juga bijinya jangan kemana-mana, soalnya kan kalau di sini kan penelitian ya, yang namanya penelitian nomornya beda, terus buahnya juga beda. Nanti kalau misalkan tercampur terkontaminasi, jadi bakal ada persilangan lagi atau enggak bakal ada percampuran benih gitu. Jadi nanti bingung lagi. Kalau misalkan lihat gitu, misalnya kita lihat dari si benih dulu. Dari luarnya tuh biasanya terlihat berisi. Terus kalau misalnya kita melihat lagi nih biar lebih yakin, kita masukin ke air. Kalau misalkan benihnya terapung berarti benihnya jelek, kosong benihnya. Kalau misalkan benihnya ke bawah, otomatis benihnya berisi. Nah itu bagus untuk ditanaman. Itu berlaku untuk kedua jenis benih, Iya. tomat sama timun. Iya. Masuk kedua ini. Mungkin itu seluruh benih aja kali ya yang Satu ya, mencakup seluruh dunia. bukan hanya di tomat sama timun aja. Iya. Kalau di luar sana kan ada tomat nih, yang nanam tomat. Otomatis kan seragam tomatnya sama nih. Kalau misalnya mau lihat ke screen ada tuh di sana tuh punyanya BB Biogen. Punyanya BB Biogen ini tuh memang beragam gitu, dimulai dari nomor-nomornya itu beda-beda. Jadi kalian bisa lihat kenapa kita di sini melakukan penelitian untuk menstabilkan benih. Karena nanti kalau misalkan beragam tuh kelihatan beda jelas gitu. Kalau misalkan mau kelas Teh, bagaimana teknik penyimpanan benih pada saat benih selesai proses penangkaran hingga ke tangan konsumen? Ya kalau misalnya di sini, kalau misalnya benihnya sudah selesai di processing, sudah jadi benih, kita keep dulu, kita simpan dulu di kulkas benih gitu. Di sana ada suhu tertentu, disimpan di suhu tertentu sampai nanti kita bisa untuk ditanam lagi gitu. Pasarkan itu ada kemasan khusus yang memang kedap udara agar si benihnya tuh emang nggak terkontam sama udara gitu. Biasanya kayak gitu setahu saya. Kalau di sini ada sih pasti masalah ada gitu. Kalau di sini tuh masalahnya kalau penyimpanan tomat biasanya karena si tomatnya itu nggak kuat untuk disimpan lama, kan sudah busuk. Nah itu masalahnya di situ, kita bingung untuk menggantinya gitu. Karena di sini tuh emang semua tomatnya harus dibenihkan, harus ada benihnya. Jadi otomatis sebelum busuk kita benihkan gitu. Tapi untuk sejauh ini proses apa yang telah dilakukan gitu? Dari awal sampai akhir. Iya. Kalau di sini tuh dimulai dari
penyemaian kita udah ngelakuin, terus dari pemupukan, penyemprotan, semua dari awal sampai jadi benih, dari jadi tomat seperti ini tuh kita udah lakuin, sampai jadi benih lagi kita udah lakuin gitu. Jadi mungkin dari tahap budidayanya ya Teh? Iya, dari tahap budidaya, dari awal benih sampai jadi benih lagi. Kalau misalkan lamanya penyimpanan benih itu berapa? 1 tahun, maaf, 1 tahun, ya. Ada gak sih Teh faktor lingkungan yang bisa merubah jangka waktu penyimpanannya? Biasanya suhu ruangannya kurang stabil gitu. Terus apalagi ya? Biasanya juga cara penyimpanan benihnya kurang bagus juga. Kayak misalkan kan kalau di sini kita pakai plastik clip. Nah, otomatis si plastik itu harus kedap udara juga.